Kita semua pasti pernah merasakan bahwa kita memiliki behavior atau perilaku yang ingin kita rubah. Dan mungkin terkadang kita juga ingin merubah perilaku orang lain. Tentunya perubahan yang positif ya. Mungkin aja anakmu, pasanganmu, temenmu, keluargamu, rekan kerjamu, karyawanmu, dan sebagainya. Seperti biasa, saya akan menjelaskan sebuah riset yang saya baca. Dan tentunya penting sekali untuk merubah behavior. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita akan review ulang hal yang sering kita lakukan untuk merubah perilaku. Oke, anggaplah kamu sedikit gemuk, kamu pengen kurus, tapi kamu bawaannya ngemil mulu. Lalu apa yang biasanya kita katakan pada diri kita untuk berhenti nyemil? Biasanya kebanyakan orang dalam monolog dirinya sendiri akan mengatakan, hati-hati, nanti gendut. Nah, kalian paham nggak maksud dari perkataan itu tadi? Ya, kita mencoba untuk mengancam dan menakut-nakuti diri kita sendiri. Dan tentunya nggak cuma kita aja. Di luar sana, banyak sekali slogan-slogan kesehatan atau aturan-aturan yang dibawakan dengan peringatan dan ancaman. Karena lingkungan kita percaya bahwa ketika kita mengancam dan memasukkan elemen ketakutan dalam suatu perintah, itu bisa membuat target kita berubah. Sebenarnya kalau dipikir emang logis ya. Tapi penelitian mengatakan bahwa ancaman itu dampaknya kecil banget dalam suatu perubahan perilaku. Contoh simpelnya, gambar di bungkus rokok. Itu nggak menyebabkan para perokok berhenti merokok. Dan bahkan ada riset yang bilang bahwa setelah melihat gambar itu, perokok lebih memilih untuk tidak berhenti merokok. Saya nggak bilang ancaman dan peringatan itu nggak bekerja, tapi dampaknya sedikit banget dalam perubahan perilaku. Lalu pertanyaannya, kenapa gitu? Coba kita trace. Anggaplah kita menakuti hewan, kita mengancam hewan. Respon paling umum yang dilakukan oleh hewan itu adalah diam atau lari. Ya, hewannya akan diam aja atau kabur. Kalaupun melawan, itu jarang banget. Nah, sama seperti manusia, ketika sesuatu membuat kita takut, itu biasanya akan membuat kita lari dari emosi-emosi negatif itu. Lalu kita mencoba berpikir sepositif mungkin dan lari dari kenyataan. Contoh simpelnya seperti kita bahas rokok tadi. Ketika kita ditakut-takuti oleh dokter bahwa akan ada risiko penyakit dan sebagainya, ketika kita pulang ke rumah, kita akan denial. Kakekku aja ngerokok bisa hidup sampai umur 90, jadi ya gak usah dipikirlah omongan dokter tadi. Nah, proses tadi itu terjadi berulang-ulang dan akhirnya akan membuat kita kebal, yang mengakibatkan boomerang effect. Sekarang kita bahas dalam sudut pandang ekonomi. Saya main saham udah lebih dari 10 tahun. Dan saya pernah baca riset yang menarik. Yaitu orang-orang lebih sering membuka aplikasi trading saham mereka ketika tren market lagi tinggi. Ya, mereka buka aplikasinya aja meski mereka mungkin nggak transaksi. Kenapa? Karena informasi yang positif itu membuat kita merasa enak dan nyaman. Dan sebaliknya, ketika tren market lagi rendah atau jelek, semakin sedikit orang yang login. Karena informasi negatif itu membuat kita merasa tidak enak dan tidak nyaman. Jadi kita mencoba untuk menghindarinya. Itu tadi cuma contoh ya, tapi kenyataannya ini tuh semua terjadi di semua aspek kehidupan kita. Contoh lainnya, sering sekali ketika saya ada konsultasi dengan klien saya tentang bisnis barunya. Saya analisa bisnisnya, lalu saya berikan hasilnya ke mereka. Saya bilang, saya nggak yakin Pak ini bakal lancar. Lalu mereka menyanggah argumen saya dengan alasan tidak logis, seperti, tapi anak saya bilang ini bakal berhasil mas, istri saya bilang ini udah oke mas, dan sebagainya. Lalu menurut kalian, klien-klien saya itu tetap menjalankan bisnisnya atau tidak? Ya, tentu aja mereka tetap menjalankan bisnisnya, meski pada akhirnya mereka mengalami kerugian. Jadi intinya, manusia itu lebih mau mendengarkan informasi yang positif daripada informasi yang negatif. Mereka lebih ingin mendengarkan informasi yang mereka ingin dengarkan daripada informasi yang tidak ingin mereka dengarkan. Oke, contohnya udah cukup, kita langsung masuk ke prakteknya. Jadi waktu COVID kemarin, waktu peralihan antara WFH ke WFO, pemerintah memaksa kantor saya, gak cuma kantor saya sih, semua kantor, untuk menerapkan aturan-aturan seperti memakai masker, social distancing, hand sanitizer, dan sebagainya. Lalu data yang saya temukan di minggu pertama, karyawan yang melakukan itu semua cuma 5%. Saya dan Herdi mulai bingung.
Karena ketika kita tidak menetapkan aturan yang diberi pemerintah, nanti kita bisa mendapatkan sanksi. Dan itu bakal sangat merugikan perusahaan. Lalu saya sama HRD saya mencoba untuk memasang kamera di depan tempat hand sanitizer. Dan hasilnya, yang menerapkan aturan meningkat menjadi 10%. Saya dan HRD saya semakin bingung. Lalu saya mencoba mencari hal lain. Yaitu, memasukkan ketaatan aturan karyawan dalam sebuah poin. Sebelum dilanjut, kita intermezzo dulu. Di kantor saya, itu dulu saya membuat aturan berupa token ekonomi. Yang ketika karyawan memiliki performa baik, dia akan mendapatkan sebuah token yang nanti bisa ditukar dengan bonus atau cuti. Dan tentunya ada layar yang menunjukkan peringkat karyawan dengan indikator token sebagai dasarnya. Nah, jadi aturan untuk menggunakan hand sanitizer tadi saya masukkan ke dalam poin yang nanti bisa menjadi token. Setelah itu, yang menetapkan aturan menjadi 90%. Oke, jadi kenapa metode intervensi saya ini bekerja dengan baik? Karena daripada saya menggunakan ancaman, sanksi, atau peringatan yang memberikan informasi buruk kepada karyawan saya menggunakan 3 prinsip dasar yang bisa merubah perilaku. Yang pertama adalah social incentives. Kita ini sebagai makhluk sosial, kita itu sebetulnya selalu memikirkan apa yang dilakukan orang lain. Dan kita juga ingin melakukan hal yang sama. Dan tentunya kita ingin melakukannya dengan lebih baik. Kedua adalah immediate rewards atau hadiah langsung, hasil langsung. Jadi ketika karyawan saya menaati aturan dan memiliki performa bagus, mereka akan mendapatkan token. Dan semakin banyak token yang mereka miliki, semakin tinggi pula peringkat mereka di layar karyawan terbaik. Nah, perasaan inilah yang membuat mereka merasa senang dan enak. Dan ketika mereka langsung tahu hasil dari perilaku mereka, ini menyebabkan reinforcement yang membuat mereka akan melakukan itu terus-menerus. Dan jika proses ini terjadi berkali-kali, ini akan menjadi habit atau kebiasaan, bahkan mungkin bisa menjadi lifestyle. Intinya, kita sebagai manusia itu lebih suka mendapatkan hasil sekarang daripada hasil nanti di masa depan. Yang ketiga, progress monitoring. Jadi, layar yang menunjukkan peringkat kinerja karyawan itu menyangkut poin pertama dan kedua, yang bisa memberikan mereka informasi positif dan memberikan mereka perasaan enak dan menyenangkan. Ya dong, mereka tahu seberapa banyak token mereka, dan ini bisa mereka tukarkan dengan uang atau dengan cuti, yang bisa membuat mereka mengeplan atau merencanakan sesuatu untuk mendapatkan hasil di masa depan nanti. Ya misalnya, oh aku butuh sekian token biar bisa jadi tambahan buat beli mobil. Oh, lebaran nanti aku pengen tambahan cuti 3 hari, berarti aku harus punya sekian token, dan sebagainya. Oke, intinya itu semua tadi cuma buat gambaran kalian bahwa ada cara yang lebih baik dan efisien untuk merubah perilaku. Tapi bukan berarti ancaman dan rasa takut itu nggak berguna. Kadang juga semisal ada permasalahan yang cukup sensitif, saya sering marah-marah di kantor dan sering mengancam juga. Intinya semua itu tergantung situasi. Bagaimana kalian melakukannya, semua tergantung situasi. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.